Perang Dunia I mengubah wajah dunia dan mengubah segalanya bagi Palestina. Kekaisaran Ottoman yang berkuasa selama lebih dari 4 abad runtuh di hadapan kekuatan sekutu. Tahun 1917, pasukan Inggris memasuki Yerusalem. Untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, kota suci itu tak lagi berada di bawah kendali Turki Ottoman, melainkan Inggris. Bagi sebagian orang Yahudi, ini dianggap sebagai tanda bahwa mimpi pulang ke tanah leluhur mulai menemukan jalannya. Bagi penduduk Arab Palestina, kehadiran Inggris berarti datangnya kekuatan asing baru yang belum mereka pahami sepenuhnya. Dan bagi dunia internasional, jatuhnya Palestina ke tangan Inggris membuka babak baru. Sebuah babak yang kelak akan melahirkan salah satu konflik paling rumit dan panjang dalam sejarah modern. Inilah titik awal lahirnya sejarah modern Israel. Di tengah perubahan besar pasca Perang Dunia I, Inggris mengeluarkan sebuah pernyataan yang mengguncang sejarah. Pada tanggal 2 November 1917, Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur Balfour, menulis surat kepada Baron Rothschild, tokoh terkemuka komunitas Yahudi di Inggris. Surat ini dikenal dengan nama Deklarasi Balfour. Isinya sederhana, namun syarat makna. Inggris menyatakan dukungannya terhadap pembentukan sebuah tanah air nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina. Bagi gerakan Zionis internasional, surat ini adalah kabar gembira yang selama berabad-abad mereka nantikan. Dukungan dari salah satu kekuatan dunia memberi legitimasi bagi impian besar, membangun kembali tanah air di Yerusalem dan sekitarnya. Namun bagi penduduk Arab Palestina, janji ini justru menimbulkan keresahan mendalam. Mereka yang telah hidup turun-temurun di tanah itu merasa terancam. Bagaimana mungkin Inggris menjanjikan tanah mereka kepada orang lain? Deklarasi Balfour sejak awal sudah menjadi benih konflik. Di satu sisi, ia menyalakan harapan bagi Yahudi diaspora. Di sisi lain, ia menumbuhkan rasa takut dan amarah di hati bangsa Arab Palestina. Sebuah surat panjang hanya 67 kata. Namun dampaknya mengguncang Timur Tengah hingga hari ini. Setelah kemenangan sekutu dalam Perang Dunia I, kekuasaan Ottoman di Palestina runtuh. Melalui keputusan Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1922, Inggris secara resmi menerima mandat Palestina. Artinya, Inggris diberi wewenang untuk mengelola wilayah itu dengan 2 misi besar. Mempersiapkan rakyat Palestina menuju pemerintahan sendiri, melaksanakan janji Deklarasi Balfour, menyediakan tanah air nasional bagi Yahudi. Namun dalam praktiknya, mandat ini justru memicu kontradiksi yang sulit diselesaikan. Bagi komunitas Yahudi, masa mandat Inggris adalah kesempatan emas. Gelombang aliyah imigrasi Yahudi terjadi semakin besar. Kapal-kapal penuh imigran dari Eropa Timur, Rusia, dan kemudian Jerman tiba di pelabuhan Palestina. Mereka membangun desa, sekolah, dan kibbutz, serta menata organisasi yang kelak menjadi fondasi negara Israel modern. Sementara itu, komunitas Arab Palestina merasa semakin tersisih. Mereka khawatir tanah-tanah pertanian mereka dijual atau diambil oleh imigran baru. Protes pun pecah, kadang berujung kerusuhan berdarah. Kerusuhan besar pada tahun 1920, 1929, hingga 1936 sampai 1939 menelan ribuan korban dari kedua pihak. Inggris berada di tengah badai. Di satu sisi ditekan oleh gerakan Zionis internasional untuk membuka pintu imigrasi Yahudi lebih besar. Di sisi lain menghadapi pemberontakan rakyat Arab Palestina yang menuntut kemerdekaan dan menolak pembentukan negara Yahudi. Selama hampir 3 dekade, mandat Inggris di Palestina menjadi masa penuh konflik, intrik, politik, dan kekerasan. Sebuah periode transisi yang tidak menenangkan siapapun, tapi justru membuat benturan Yahudi Arab semakin tak terhindarkan. Di bawah mandat Inggris, Palestina menjadi lahan subur bagi pertentangan yang kian memanas. Komunitas Yahudi melihat tanah itu sebagai rumah leluhur yang dijanjikan, sekaligus tempat perlindungan dari gelombang antisemitisme di Eropa. Mereka membeli lahan secara legal, membangun pemukiman, dan mendirikan organisasi pertahanan seperti Haganah untuk melindungi komunitas mereka. Namun bagi penduduk Arab Palestina, imigrasi Yahudi yang terus meningkat terasa sebagai ancaman langsung. Mereka khawatir suatu hari akan menjadi minoritas di tanah mereka sendiri. Ketegangan ini berulang kali meledak menjadi kekerasan. Kerusuhan 1920 dan 1921 di Yerusalem dan Jaffa menandai awal konflik besar
besar Yahudi Arab. Pogrom Hebron 1929, di mana lebih dari 60 Yahudi dibantai, sementara ratusan keluarga Yahudi lainnya harus mengungsi dari kota yang telah mereka huni berabad-abad. Pemberontakan Arab Besar 1936 sampai 1939, sebuah perlawanan nasional Palestina melawan Inggris dan imigrasi Yahudi, berlangsung selama 3 tahun penuh, melibatkan boikot, serangan bersenjata, hingga perang gerilya. Bagi Inggris, ini adalah dilema yang mustahil diselesaikan. Mereka mencoba menengahi dengan menerbitkan laporan dan white paper yang membatasi imigrasi Yahudi. Tapi langkah itu malah membuat gerakan Zionis marah, terutama karena di Eropa, kaum Yahudi sedang menghadapi bahaya yang jauh lebih besar. Konflik Yahudi Arab selama masa Mandeb ini bukan sekedar benturan lokal. Ia adalah cikal bakal dari konflik panjang Palestina-Israel yang terus berlanjut hingga hari ini. Di saat Palestina bergolak, tragedi terbesar dalam sejarah Yahudi menimpa Eropa, Holocaust, genosida sistematis yang dilakukan Nazi Jerman, menewaskan sekitar 6 juta orang Yahudi. Bagi dunia, Holocaust bukan sekedar tragedi, tetapi bukti nyata betapa rentannya nasib bangsa Yahudi tanpa tanah air mereka sendiri. Sebelumnya, pada tahun 1938, konferensi Evian yang dihadiri puluhan negara gagal memberikan solusi bagi krisis pengungsi Yahudi. Hampir semua negara menutup pintu, membuat ribuan orang terjebak dan akhirnya menjadi korban Nazi. Ketika kamp-kamp konsentrasi dibebaskan pada tahun 1945, gambar-gambar mengerikan yang tersebar ke seluruh dunia mengguncang hati nurani manusia. Penyintas yang selamat seringkali tidak punya lagi rumah untuk kembali. Keluarga mereka dibantai, desa mereka hancur, dan di banyak negara Eropa, antisemitisme semakin kuat. Maka, Palestina menjadi satu-satunya tempat yang mereka pandang sebagai harapan. Gelombang pengungsi Yahudi, baik legal maupun ilegal, menurut aturan Inggris, mulai berdatangan. Kapal-kapal seperti Exodus 1947 membawa ribuan orang Yahudi yang selamat dari Holocaust, meski seringkali ditolak masuk dan dipaksa kembali oleh otoritas Inggris. Tekanan moral internasional pun semakin besar. Dunia mulai melihat gerakan Zionis bukan sekedar ambisi politik, tetapi sebagai jawaban atas tragedi Holocaust. Inilah momen ketika simpati global berbalik mendukung gagasan sebuah negara Yahudi, dan Inggris yang semakin kewalahan mengelola Palestina akhirnya menyerahkan masalah ini kepada organisasi baru, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada tahun 1947, masalah Palestina resmi dibawa ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setelah penyelidikan panjang, sebuah rencana pun diusulkan, Resolusi 181, atau yang dikenal sebagai Rencana Pembagian Palestina. Isi keputusan ini jelas, wilayah Palestina akan dibagi menjadi 2 negara, 1 negara Yahudi dan 1 negara Arab, sementara Yerusalem akan ditempatkan di bawah pengelolaan internasional, mengingat statusnya yang sakral bagi 3 agama besar di dunia. Peta pembagian memperlihatkan negara Yahudi akan mendapatkan sekitar 55% wilayah, termasuk daerah pesisir dan sebagian Galilea. Negara Arab akan memperoleh sekitar 45%, mencakup tepi barat, Gaza, dan wilayah pedalaman. Bagi komunitas Yahudi, meskipun wilayah yang diberikan tidak seluas harapan mereka, keputusan ini dianggap kemenangan besar. Setelah ribuan tahun tanpa negara, akhirnya mereka mendapatkan pengakuan resmi dari dunia internasional. Suasana di Tel Aviv dan Yerusalem pun meledak dengan sorai-sorai dan tarian. Namun di sisi lain, bagi penduduk Arab Palestina dan negara-negara Arab tetangga, Resolusi 181 dianggap pengkhianatan. Mereka menolak pembagian tanah yang sejak generasi ke generasi telah mereka huni. Demonstrasi meletus, bentrokan terjadi, dan hubungan antara komunitas semakin memburuk. Pada tanggal 29 November 1947, hasil pemungutan suara di Majelis Umum PBB diumumkan 33 negara setuju, 13 menolak, dan 10 abstain. Dengan suara mayoritas, Resolusi 181 pun diterima. Bagi dunia, ini adalah solusi kompromi. Bagi orang Yahudi, ini adalah langkah pertama menuju impian berdirinya negara Israel. Namun bagi orang Arab, ini adalah awal dari tragedi besar yang mereka sebut Nakbah, bencana. Ketegangan pun memuncak, membawa wilayah ini ke ambang perang saudara terbuka.
Dan akhirnya, tibalah saat yang ditunggu-tunggu pada 14 Mei 1948, hanya sehari sebelum mandat Inggris resmi berakhir. David Ben-Gurion, pemimpin gerakan Zionis, berdiri dan memproklamasikan berdirinya negara Israel. Untuk bangsa Yahudi, ini adalah klimaks dari mimpi panjang ribuan tahun. Kembali memiliki tanah air, diakui oleh dunia meski dengan penuh keterbatasan dan resiko. Sorak-sorai memenuhi jalan-jalan Tel Aviv, doa syukur dipanjatkan di sinagoga, dan air mata haru tumpah tanpa henti. Namun kebahagiaan itu hanyalah bertahan sekejap. Keesokan harinya, pasukan gabungan dari Mesir, Yordania, Suria, Lebanon, dan Irak menyerang Israel. Negara yang baru lahir itu langsung diuji dengan peperangan total. Perang inilah yang akan menentukan apakah Israel akan bertahan atau hancur seketika setelah lahir. Kisah besar itu akan kita lanjutkan di episode berikutnya, Perang dan Pengungsi, lahirnya Israel di tengah api.